Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Paradina, NPM C1B0190057. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi pemasaran retail, yaitu tipe-tipe bisnis retail. Now that you've heard a little bit about how these technologies work, let's see what the new customer experience is like. Let's use Jack's Bar, a retail chain that sells an assortment of furniture. Meet Jack. He runs the place. Since he opened his store 10 years ago, sales were skyrocketing. But recently he started seeing declines due to the popularity of online shopping and competitors getting smarter with advertising. Time is running out for Jack to turn his business around, but he has a couple of ideas. The first use case is internet-enabled print ads. In the past, Jack had employees pass out ads and coupons outside his shop. He even sent out mailer coupons to past customers. Because of his declining sales, he has turned to in-store promotions and signage. But sales haven't increased much. Jack starts integrating QR codes and scanner ads into his product descriptions. Now, when customers want more information on a particular product or want to receive a special discount, they can scan the QR code or use an app to enable the scannable ad, and the information will appear directly on their mobile device. The second use case is location position-based marketing. In the past, Jack has hired someone to stand outside his store and tell returning customers about the latest promotions. Because of his declining sales, he has to turn his greeter into a floor salesperson. So how can Jack let his customers know about all his great promotions, as well as find out what products his customers are interested in? Jack buys some beacons, and he has an app. Baiklah, sebelum saya memulai menjelaskan tipe-tipe bisnis retail, saya akan menjelaskan dulu terlebih dahulu pengertian dari retail. Retail adalah sebuah penjualan produk atau jasa dari sebuah bisnis kepada konsumen untuk dapat digunakan atau dikonsumsi oleh mereka sendiri. Dalam hal bisnis, arti dari retail merupakan sebuah upaya pemasaran barang atau jasa yang dilakukan secara eceran atau satuan langsung kepada para konsumen untuk keperluan pribadi mereka maupun rumah tangga. Jadi, pembelian yang mereka lakukan bukan untuk dijual kembali. Baiklah, adapun untuk karakteristik dari bisnis retail itu sendiri terdiri dari 3. Yang pertama yaitu menjual barang secara eceran, satuan. Ciri utama dari bisnis ini adalah menjual produk atau barang dalam jumlah satuan, yaitu eceran. Agar menarik konsumen, biasanya penjualan melakukan teknik pemasaran yang menarik seperti memberikan diskon kepada konsumen. Yang kedua yaitu berhubungan langsung dengan konsumen. Dalam menjual produk atau jasanya, retailer langsung berhubungan dengan konsumen akhir. Karena itu, saat ini pihak penjualan memberikan kemudahan kepada konsumen berupa aneka pilihan pembayaran bagi para konsumen serta sistem pembelian online berupa toko online. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu menjual aneka produk. Jenis bisnis ini menjual produk eceran atau satuan hingga barang yang retailer jual pun bermacam-macam. Hal ini karena supaya konsumen membeli produk dalam satu tempat dan satu waktu. Baiklah, yang selanjutnya yaitu jenis merchandise. Yang pertama yaitu fashion atau mode atau model. Ini merupakan barang yang bersifat trendy atau adanya mode yang lagi tren atau hype pada zaman sekarang, atau bersifat fashion. Sedangkan jenis barangnya bisa bermacam-macam. Yang paling banyak adalah pakaian dengan aksesorisnya, tas, sepatu, kosmetik, dan lain sebagainya. Barang yang bersifat fashion akan laku keras pada saat tren itu masih ada, dan permintaan akan menurun seiring dengan hilangnya tren dari model produk tersebut. Jenis barang fashion mode ini yang paling banyak menggunakan strategi merchandising. Yang kedua yaitu staple atau bahan pokok. Bahan pokok atau bahan utama atau barang yang paling dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh adalah bahan pangan atau bahan utama dan bahan tambahan
bagi pakaian utama, perlengkapan yang dibutuhkan sehari-hari seperti sabun mandi, sabun cuci, pasta gigi, dan obat-obat lainnya. Produk atau barang-barang tersebut memiliki permintaan yang stabil dan berbanding lurus dengan jumlah konsumen. Yang ketiga, fats atau demam sedang in atau sesaat. Ini maksudnya adalah barang-barang memiliki sifat permintaan dalam periode yang sangat singkat atau demand in short period of time. Menyimpan barang-barang jenis ini memiliki resiko tinggi karena sifat permintaannya itu sangat pendek. Contoh, sirup dan kue tertentu yang laris pada hari raya, trompet yang laris pada tahun baru, atau saat ada kompetisi bola, barang-barang gimmick yang disesuaikan dengan sebuah acara seperti sepak bola dunia, olimpiade, dan lain-lain. Kemudian ada seasonal atau musiman. Ini merupakan barang-barang yang dibutuhkan dalam musim tertentu atau kondisi tertentu. Misal, payung dan mantel akan laris saat musim hujan atau dingin, pakaian pantai akan laris saat musim panas atau semi, dan lain-lain. Barang-barang jenis ini masih bisa disimpan sampai musim yang dimaksud datang, tetapi memang akan menimbulkan biaya penyimpanan. Kemudian, ragam dan asortimen produk. Ragam mengacu pada jumlah kategori barang dagangan berbeda yang dijual pengecer. Ragam ini adalah jumlah item atau SKU yang berbeda dalam kategori barang dagangan. Jika digunakan secara efektif, strategi bermacam-macam dapat meningkatkan penjualan dan membantu pengecer menumbuhkan bisnis pelanggannya. Mereka penting karena mereka menentukan barang yang berinteraksi dengan pelanggan, yang mengarah pada keputusan pembelian. Beraneka ragam dan bervariasi menurut musim atau toko es krim mungkin menawarkan rasa yang berbeda di musim panas dan rasa yang berbeda di musim hujan. Kemudian untuk perbedaan retail dengan layanan produk, saya ambil contoh misal pedagang grosir akan menjual produknya dalam jumlah yang besar tanpa harus mengkhawatirkan banyak aspek retail yang diinginkan konsumen, seperti merchandise dan lain-lain. Pedagang grosir tidak akan berurusan dengan banyaknya konsumen tingkat akhir. Mereka justru akan menjual produknya dalam jumlah yang banyak pada sejumlah kecil perusahaan retail saja. Kita akan sangat jarang sekali menemukan pebisnis grosir yang menjual barangnya secara langsung kepada konsumen tingkat akhir. Mereka ini biasanya hanya akan menjual ke toko retail agar toko tersebut memasarkannya kembali ke konsumen tingkat akhir. Pada umumnya, toko grosir juga akan menjual produk dalam jumlah besar yang memungkinkan mereka untuk bisa menjualnya kembali dengan harga yang rendah daripada harga retail yang menjualnya dengan jumlah kecil atau satuan dengan harga yang tinggi. Perbedaan utama antara pedagang grosir dan retail terdapat pada harga produknya. Harga retail akan selalu lebih tinggi daripada harga grosir. Alasannya adalah karena ada biaya tambahan penjualan produk dagangan pada konsumen tingkat akhir, seperti biaya sewa, iklan, tenaga kerja, dan lain-lain, yang dibebankan ke dalam harga dagangan. Materi selanjutnya yaitu orientasi harga dan asortimen. Dalam penetapan harga, perusahaan harus berorientasi pada hal-hal berikut seperti masalah biaya. Masalah biaya ini segala macam biaya pada umumnya juga dihitung. Penetapan harga tambahan dan cost plus ditetapkan pada dasar penambahan suatu presentasi tertentu di atas biaya unit. Cara penetapan harga ini berorientasi pada biaya yang dapat dilakukan dengan yang pertama yaitu penetapan harga markup. Ini seperti harga jual produk ditetapkan dengan cara menambahkan suatu persentasi tertentu dari total biaya variabel atau harga beli dari seorang pedagang. Penetapan harga secara cost plus, harga jual produk ditetapkan dengan cara menambahkan presentasi tertentu dari total biaya. Kemudian harga sasaran atau target pricing, harga jual ditetapkan dengan memberi tingkat keuntungan tertentu yang dianggap wajar. Kemudian masalah harga pokok, penetapan harga orientasi pada harga pokok, yang istilah lain disebut markup pricing, cost plus pricing, dan target pricing. Markup pricing ini digunakan untuk retailer dan wholesaler. Cost plus dan target pricing ini digunakan untuk pabrikan. Seorang pengusaha selalu menanyakan terlebih dahulu harga pokok barang, kemudian juga menetapkan harga jualnya.
Kemudian selanjutnya yaitu masalah persaingan. Penetapan harga juga berorientasi pada persaingan. Jadi kita harus membutuhkan penelitian harga yang ditetapkan pesaing ini mungkin saja lebih rendah atau lebih tinggi daripada produk kita. Jadi masing-masing jenis produk dalam suatu jajaran produk mengalami persaingan yang berlain-lain tingkatnya, seperti penjualan yang kurang leluasa di dalam menetapkan harga dari jenis produk pada pesaing. Retail berdasarkan produk yang dijual ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, produk retail. Ini merupakan menjual barang, contohnya toko sembako, toko mainan, dan toko lain-lain. Retail berdasarkan produk yang dijual ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, produk retail. Ini merupakan menjual barang, contohnya toko sembako, toko mainan, dan toko lain-lain. Baiklah, itu tadi penjelasan materi tipe-tipe bisnis retail dari mata kuliah pemasaran retail yang saya jelaskan. Jika ada salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup video ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.